Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Ibu Erifa Samsiatin selaku dosen mata kuliah konsep dasar sains anak usia dini. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai cahaya dan bayangan. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Zulfa Nur Fauzia dan rekan saya Afina Indana Himatul Ulya. Berikut merupakan beberapa poin yang akan kami bahas. Yang pertama ada apa yang dimaksud dengan cahaya dan bayangan, siapa yang pertama kali mencetuskan cahaya dan bayangan, apa saja sifat-sifat cahaya dan bayangan, dari mana sumber cahaya dan bayangan, kenapa cahaya dan bayangan dibutuhkan, dan yang terakhir, bagaimana kegiatan atau penerapan cahaya dan bayangan untuk anak usia dini. Yang pertama ada definisi cahaya dan bayangan. Cahaya merupakan salah satu gelombang elektromagnetik sehingga dapat merambat dalam ruangan hampa yang karena memiliki sifat-sifat tertentu yang menyebabkan kita dapat melihat berbagai benda serta keindahan alam yang beraneka warna. Cahaya juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk energi yang sangat penting yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cahaya adalah sinar atau terang yang berasal dari sesuatu yang bersinar seperti matahari, bulan, dan lampu. Dengan sinar, memungkinkan mata kita untuk menangkap bayangan benda-benda yang ada di sekitar. Kemudian bayangan. Bayangan merupakan gambar yang dibentuk oleh pantulan cahaya dari cermin atau pembiasan pada lensa. Bayangan ini menyerupai bentuk asli dan berwarna. Ketika sebuah benda menghalangi cahaya, maka muncullah bayangan sebagai hasilnya. Sebuah bayangan akan memancar dari suatu benda ketika memantulkan cahaya. Apabila sumber cahaya lemah, seperti ketika matahari sedang berawan, maka bayangan tidak terlihat. Sama halnya ketika kita berada di tempat teduh. Bayangan tidak akan terlihat karena tempat teduh sudah merupakan bayangan sebuah benda yang menghalangi sinar matahari. Selanjutnya, siapakah penemu atau pencetus cahaya? Abu Ali Muhammad Ibnu Al-Hasan Ibnu Al-Haytham merupakan penemu ilmu optik. Dunia menyebutnya sebagai Bapak Optik. Ilmu Ibnu Haytham merupakan orang pertama yang menemukan juga menulis data penting mengenai cahaya. Dilaporkan ada 200 buku yang ditulis. Sayangnya sangat sedikit tulisan Ibnu Haytham yang masih ada. Kitab Al-Manadir, salah satu mahakarya besar pun tidak jelas keberadaannya. Opticae Thesaurus adalah nama yang diberikan untuk terjemahan bahasa Latin buku tersebut pada tahun 1572. 3 bab volume pertama buku ini membahas teori-teori Ibnu Haytham tentang cahaya dengan sangat rinci. Dia melakukan percobaan terkait lintasan cahaya melalui berbagai media dan menemukan gagasan pembiasan cahaya. Selain itu, ia adalah pelopor dalam pengujian tentang bagaimana cahaya dari berbagai warna menyebar. Selanjutnya ada sifat-sifat dari cahaya. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Misalnya ketika kita memegang senter kemudian menyalakan ke arah depan, maka yang terjadi adalah cahaya merambat lurus sesuai dengan arah yang diinginkan. Tidak semua benda dapat menghalangi cahaya, contohnya seperti benda bening yang dapat ditembus oleh cahaya. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Pada saat cahaya mengenai permukaan yang datar dan licin, cahaya akan dipantulkan secara teratur atau disebut juga pemantulan teratur. Misalnya ketika bermain pada siang hari, dengan membawa cermin atau spion, kita dihadapkan ke arah datangnya sinar matahari. Kemudian kita coba mengarahkannya ke segala arah, maka yang terjadi adalah ada sebuah cahaya yang terpantul
dari sinar matahari tersebut. Yang ketiga, cahaya dapat dibelokkan atau dibiaskan. Contohnya, ketika kita meletakkan satu buah pensil ke dalam air yang terkena cahaya matahari dari atas, maka pensil tersebut akan terlihat lebih besar dari yang sebenarnya. Pembiasan cahaya ini merupakan peristiwa pembelokan arah perambatan cahaya setelah melewati medium perambatan yang berbeda. Dan yang keempat, cahaya dapat menembus benda yang bening. Ketika cahaya melewati benda bening, maka cahaya tersebut dapat menembusnya. Misalnya saat kita melihat ke atas rumah yang memakai genteng dari kaca bening atau jendela yang menggunakan kaca bening, cahaya sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah tanpa terhalang apapun. Selanjutnya, sifat-sifat bayangan. Yang pertama, sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar. Bayangan tidak terbalik atau tegak, bayangan bersifat maya atau tidak tertangkap di layar, besar bayangan sama dengan besar benda, jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin, bagian kanan benda menjadi bagian kiri benda. Yang kedua, sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin sekung. Benda di dekat cermin sekung, sifat bayangannya itu tegak, semu, lebih besar dari bentuk aslinya. Sedangkan benda jauh dari cermin sekung, sifat bayangannya itu nyata, terbentuk di depan cermin dan terbalik. Dan yang ketiga, sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung. Bayangan tegak pada cermin lebih kecil dari bentuk aslinya dan bayangan bersifat maya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Agni. Baik, terima kasih Zilfa. Selanjutnya sumber cahaya dan bayangan. Pada dasarnya ini terdapat dua jenis sumber cahaya, yaitu cahaya alami dan cahaya buatan. Nah, cahaya alami ini adalah cahaya yang berasal dari matahari, bulan, atau bintang. Lalu yang kedua ada cahaya buatan. Cahaya buatan ini biasanya terdapat lilin, lampu gas, lampu minyak, senter, dan sebagainya. Nah, kedua sumber cahaya ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pertama-tama yaitu sumber cahaya alami. Dia tuh memiliki sifat tidak tertentu tergantung pada keadaan alam, yaitu iklim, musim, dan cuaca. Sedangkan cahaya buatan membutuhkan biaya tertentu, tetapi peletakan dan stabilitas cahayanya dapat disesuaikan. Sedangkan bayangan ini tuh terbentuk dengan menghalangi cahaya, yakni cahaya merambat lurus sampai bertemu dengan objek buram atau padat yang menghalanginya, sehingga cahaya terhenti dan membentuk bayangan. Objek transparan ini seperti udara, kaca datar, dan sebagainya, cahaya dapat menembusnya sehingga bayangan tidak dapat terbentuk. Jadi menggunakan objek transparan itu, bayangan tidak akan bisa ada karena cahayanya akan menembus dan gak ada bayangan itu. Nah, untuk mendapatkan bayangan paling tajam diperlukan satu sumber cahaya. Semakin terang sumber cahaya, semakin jelas bayangannya. Karena ada kontras yang lebih besar antara kecerahan dan kegelapan. Sumber cahaya yang lebih lebar atau cenderung memiliki tepi yang kabur karena akan ada beberapa area yang terhalang oleh cahaya yang datang dari satu sisi sumber tapi tidak dari sisi lainnya. Seberapa lebar sumber tampaknya juga akan tergantung pada seberapa dekat itu. Matahari sangat besar tapi karena begitu jauh terlihat cukup kecil dan karena itu akan menghasilkan bayangan yang sangat tajam pada hari yang cerah atau siang hari. Nah, ini untuk mempengaruhi perubahan ukuran bayangan. Jadi, bayangan itu dapat dipengaruhi perubahan ukurannya, yaitu semakin dekat suatu objek dengan sumber cahaya, semakin besar bayangan yang dihasilkannya. Ini karena objek yang lebih dekat ke sumbernya akan menghalangi area cahaya yang lebih besar, sehingga meningkatkan ukuran bayangannya. Selanjutnya, manfaat cahaya. Yang pertama, ketika gelap, cahaya yang dipancarkan oleh senter lampu lilin mampu menerangi ruangan, dan cahaya dari matahari menerangi bumi sehingga mempengaruhi penglihatan makhluk hidup. Lalu yang kedua,
cahaya ini dapat membantu tumbuhan untuk berfotosintesis atau untuk tetap tumbuh, yaitu membuat makanan pada tumbuhan. Yang ketiga ada membentuk suatu bayangan. Ketika berjalan di siang hari, terlihat bayangan tubuh. Nah, itu cahaya dapat membentuk suatu bayangan seperti tadi yang sudah dijelaskan. Lalu terjadinya malam dan siang hari yang dipengaruhi oleh cahaya matahari. Selanjutnya, manfaat bayangan. Manfaat bayangan ini kita dapat berlindung dari paparan sinar matahari. Dari paparan sinar matahari ini kan kita biasanya berlindung di bawah bayangan pohon rindang akan sejuk ketika siang hari. Karena kan itu akan ada bayangan yang besar dari pohon tersebut, jadi kita bisa berlindung di bawah bayangan pohon itu. Lalu selanjutnya penunjuk waktu atau bayangan dari cahaya matahari. Selanjutnya kita dapat mengetahui atau membantu kita dalam mengetahui arah cahaya. Selanjutnya berfungsi untuk mengarahkan sinar. Apabila kita hanya mau menyinari sesuatu, jadi kita menggelapkan hal yang lain dan kita menyinari suatu barang itu tersebut. Pada zaman dahulu, bayang-bayang digunakan untuk melihat diri sendiri. Maksudnya pada zaman dahulu itu kan sebelum cermin sangat praktis digunakan seperti sekarang, jadi bayang-bayang itu digunakan untuk melihat diri sendiri seperti di air, di sungai, atau di kaca yang tembus pandang gitu. Lalu selanjutnya untuk hiburan dengan bermain bayangan, bentuk-bentuk tangan seperti kelinci, burung, dipantulkan bayangan ke dinding dan sebagainya. Kenapa sih bayangan itu berwarna hitam gelap? Nah, diketahui kan bayangan itu memang seperti berwarna hitam gelap, namun itu hanya terjadi pada lampu yang berwarna putih gitu, putih bening. Sedangkan kalau lampunya berwarna warni, mungkin bayangan akan berubah seperti warna lampunya itu. Nah, sedangkan di sini ada penjelasannya bahwa bayangan berwarna hitam terjadi karena cahaya yang menuju suatu area itu ditutupi oleh objek dan intensitas cahaya yang diterima di area tersebut lebih rendah dari intensitas cahaya area sekitarnya atau cahaya tidak bersentuhan. Akibatnya warna menjadi hitam atau gelap karena intensitas cahaya yang rendah atau tidak ada yang dibantulkan di area tersebut dan diterima oleh mata kita. Nah, ini selanjutnya kegiatan bermain cahaya dan bayangan untuk anak usia dini. Yang pertama itu ada mengajak anak bermain dengan mengukur bayangan. Lalu, seperti apa sih bahan yang digunakan? Bahan yang digunakan itu bisa di situ ada dilihat kapur, atau krayon, bisa aja spidol, dali, atau kertas. Dan ini penting untuk kertas untuk menuliskan hasil berapa sih pengukuran bayangan setiap waktunya. Prosedurnya, bawa anak-anak keluar ruangan pada 3 atau 4 waktu berbeda pada hari yang cerah, seperti pada pagi hari, siang hari, dan sore hari, dengan menggunakan kapur atau spidol dan kertas. Lalu selanjutnya, pastikan setiap anak berdiri di tempat yang sama dan ukur bayangannya setiap kali. Lalu bantu anak-anak untuk mengukur panjang bayangan mereka, lalu tulis hasilnya di tabel, dicatat agar anak tahu apa sih perbedaan dari setiap bayangannya di setiap waktu itu. Lalu tujuannya ini memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi sinar matahari dan bayangan, membandingkan dan mengukur serta mencatat hasil. Lalu selanjutnya ada teater bayangan. Teater bayangan ini membuat cerita dengan bayangan. Jadi bahannya itu gampang banget, bisa pakai sumber cahaya aja kayak lampu meja atau senter, lalu pakai dinding kosong atau sebuah kertas. Nah, prosedurnya ini bantu anak-anak untuk membuat bentuk bayangan yang mereka pilih, tunjukkan kepada anak-anak bagaimana sih membuat bayangan dengan tangan mereka. Nah, bentuk-bentuk tangan tersebut bisa aja kayak kelinci, burung. Nah, cahayanya itu kan akan dibantulkan bayangannya ke dinding atau kertas. Dan anak-anak itu dapat mengembangkan sebuah alur cerita. Nah, pastikan hal ini tuh bisa didokumentasikan gitu berupa video biar anaknya bisa lihat setelah membuat sesuatu ini. Nah, tujuannya ini melibatkan anak-anak dalam permainan dramatis imajinatif sambil memperluas pemahaman mereka tentang cahaya dan bayangan, serta meningkatkan kognitif mereka. Lalu tarian bayangan itu sama aja kayak seperti teater bayangan sebenarnya. Jadi anak-anak itu menari namun melihat bayangan-bayangan dia. Jadi anak itu akan meningkatkan aktivitas fisik yang kreatif, pemahaman tentang bayangan, mengeksplorasi konsep tari dan gerak, menanggapi berbagai irama musik melalui gerakan tubuh dan mengekspresikan diri sebagai bebas gerakan mereka sendiri. Lalu selanjutnya mencampur warna dengan cahaya. Jadi ini tuh plastik berwarna atau pembagi halaman berwarna transparan, lalu menggunakan senter. Jadi plastiknya
ini ditempel ke senter menggunakan tali, menggunakan karet gelang. Lalu anak-anak didorong untuk mencampur-campurkan warna. Nah, di sini tuh tujuannya melibatkan anak-anak dalam permainan eksplorasi untuk mengembangkan pemahaman tentang cahaya dan warna. Nah, ini referensi yang kita gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian pemaparan konsep cahaya dan bayangan dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.